Sambil sapa-sapa. Oke, baik. Sudah ada 24 partisipan yang masuk di ruang Zoom. Dan ini jauh-jauh ya, bukan hanya dari Banten, ternyata ada dari Banjarmasin, ada dari mana lagi tadi? Dari Jakarta Utara. Oke, ada dari Jember, Jawa Timur. Bunda Hidayatul Masrurah dari Jember. Boleh dibuka juga mikrofonnya sebelum dimulai, biar kita ngobrol-ngobrol dulu, perkenalan dulu, bersilaturahmi, karena memang ini bukan hanya dari Banten ternyata ya. Bagaimana kualitas suara saya? Apakah sudah terdengar jelas atau mungkin terputus-putus? Jelas, Bunda. Bun, jelas. Keren. Jelas, Bunda. Ya, saya takutnya ke Indonesia Timur jadi terputus-putus nih, macet di jalan. Jelas. Dengar jelas. Oke, berarti wifi saya yang bagus nih. Ada dari Timur. Halo Bunda Alia Marga 3. Lampung Timur ya. Indonesia loh ini, bukan hanya dari Banten, luar biasa. Dan biasanya untuk kelas media pembelajaran Komed Banten ini kapasitas 100 itu full. Dan sayangnya saya belum bisa untuk live ini ya, live YouTube. Karena memang akun Komed Banten ini baru rilis. Jadi YouTube-nya belum bisa untuk dipakai live streaming gitu ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa live streaming YouTube agar peserta yang tidak bisa masuk Zoom masih bisa mengikuti materi melalui YouTube. Tapi jangan khawatir karena ini semua saya record, kemudian nanti saya upload di YouTube secara offline. Gitu. Masih bertambah nih partisipannya. Pariama Siahaan, Bunda Pariama Siahaan dari Pekanbaru. Oh ya Allah. Pangkalan Kerinci jauh Bunda. Bagaimana kabarnya di sana? Musim apa di sana? Saya di Tangerang. Kebetulan saya di Kabupaten Tangerang. Saya host di sini. Nama saya Iha Farihah dari Kabupaten Tangerang. Untuk Komed Banten, saya sebagai koordinator Komed Banten. Dan untuk sekarang saya yang membuka room Zoom meeting-nya, jadi saya yang menyapa bunda-bunda. Bagaimana nih moderator sudah masuk? Bunda Cici? Oke, ya. Adik Cici yang cantik sudah masuk ya. Siap, Kak. Semangat. Baru azan di sini, Kak. Oke, sama. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal. Waalaikumsalam. Udah keduluan masuk dari berbagai daerah ya, Kak ya. Oh iya, saya bicara malah madep ke laptop ya, padahal kamera saya di sini ya. Oke, saya madep kamera deh. Saya madepnya pakai 2 soalnya. Oke, Bu narasumber kita sudah masuk belum nih, Bun? Saya belum lihat ya. Ya, Sepertinya sih teman-teman masih pada sholat Isya dulu. Di sini juga barusan selesai azan. Biasanya kita selepas Isya ya. Iya. Boleh deh yang mau sholat Isya kita mulai jam 19.30 mungkin adik ya. Boleh Kak, boleh. Jam 19.30 silakan yang mau sholat dulu silakan sholat, yang mau kasih makan dulu putra putrinya atau sudah siap semua. Yang mau makan dulu, yang mau ngemil dulu silakan. Siapkan cemilannya, siapkan minumannya supaya nanti kita sambil mendengarkan materi, kita juga jangan sampai perutnya kosong nih, ya. Iya, biar konsentrasi ya Kak ya. Iya. Kalau saya sebenarnya belum makan. Tadi makannya sore, jadi sekarang masih kenyang.
Gimana di Tangerang? Aman, hujan? Bagaimana kabarnya? Aman. Iya, musim hujan sekarang hujannya kalau pagi hujan, siang panas, ke sorenya gerah gitu. Gimana ya? Musim apa itu namanya ya? Karena kan kondisinya di Nusa Tenggara kemarin Hmm, anginnya badai ya. ada badai ya. Ada yang dari Nusa Tenggara dari sini di sini? Ini kita dari berbagai Ada, daerah Bu. loh. Oh, ada. Ada dari NTT. Oh, Masya Oke. Allah. Sepertina dari NTT. Gimana Coba, mana kabarnya di saya? sana, Ibu? Aduh, lumayan, Bu. Ada banjir, angin. Oh, ya Allah, luar biasa. Tapi masih semangat mengikuti kelas Komed Banten ya, Bun? Iya, masih semangat karena pingin tahu, pingin belajar, Bun. Oh, luar Iya, biasa. Saya tahu alhamdulillah ya. itu luar biasa semangatnya ya. Iya. Kita dari Sabang sampai Merauke nih, dari barat sampai ke timur nih adik ya. Oh, Iya. lengkap. Luar biasa, luar Alhamdulillah biasa. bisa silaturahmi ya di sini. Hmm. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu yang Mudah-mudahan kapan bisa bertemu. amin. Saya sama adik Cici Iya, aja Kak belum ya. ketemu. Kita belum Iya, pernah ketemu ya. betul. Sama-sama di Banten tapi belum sempat ketemu ya. Ya. Sibuk Nanti masing-masing. mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya. Nah, ya betul. Padahal saya sering ke daerah Sekarang mah masih takut-takut. Anyer ya, ada Kak yang ya? dari Surabaya. Gimana nih adik? Ini Nah, udah masuk Bunda belum ya, Kak ya? Nur sudah hadir ternyata. Assalamualaikum Bunda Nur Hasana. Oh, Masya Allah. Tak terlihat. Baru saya lihat nih Bunda. Assalamualaikum, Bu Nur Hasanah. Selamat datang. Oke Bunda, kita masih punya waktu Sebentar. nih untuk menunggu, mungkin ada peserta yang masih sholat. Jadi kita mulai jam 19.30. Kita mulainya. Peserta sudah ada 43, Alhamdulillah, dan ini dari Sabang sampai Merauke Bunda ya. Bukan hanya dari Banten ternyata. Bunda suaranya belum terdengar nih Bunda. Bunda Nur Hasanah silakan di. Halo, tes. Masih mic-nya mungkin. Iya, tadi mic. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang sudah ada Bunda. Jelas enggak, Bun? Jelas, jelas. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Tapi Bunda pakai bisa background ini lihat. enggak apa-apa? Tidak apa-apa Bunda. Oke. Ini background player kita Alhamdulillah ya. jelas. Peserta terus bertambah Bunda ya. Sekarang Ya, sudah. Alhamdulillah, ya. Biasanya bisa kita. Iya. Salam kenal ya, Bun. Salam kenal Bunda, terima kasih sudah bergabung di Komed Banten. Ya. Dan informasi saja nih untuk adik Kiki, monitor adik. Iya, siap Kak, sebentar. Iya, Ganti. Ya, Kak. Iya, saya ada chat di WA ya. Mohon di ini dulu. Oke, siap. Bunda, mohon izin. Ya, halo Bunda. Mohon izin untuk percobaan share screen dulu ya. Oke, Ya, boleh silahkan. Bunda. Sebentar. Saya harus jadikan co-host dulu Bunda ya. Ya, ya. Oke, sebentar Bunda. Saya jadikan co-host.
Oke, siap Bunda? Ya, sebentar, Bun. Ya, sudah bisa ya. Sebentar ya, tak cari dulu. Saya masih mencari Bunda Yuni nih. Bunda Yuni sudah masuk belum ya? Halo Bunda Wahyuni, Bunda Yuni. Monitor Bunda. Yuni. Belum ada tuh, Kak. Belum ya? Hmm. Oke. Kita tepat waktu ya. Pokoknya kita sampai jam 19.30 kita mulai. Iya, Kak. Terlihat, Ibu? Share Oke, screen. untuk share screen sudah terlihat Bunda. Sudah, alhamdulillah. Jelas sudah. ya? Iya. Iya. Ya. Oke, Bun. Wah, ada suara-suara yang ini sepertinya sedang panik. Ada suara masuk. Nih yang sudah hadir ada 50 orang, alhamdulillah ya, dari berbagai daerah sepertinya. Nanti mungkin di kolom chat bisa memperkenalkan diri dari mana saja gitu ya. Biar kita Sudah banyak nih yang kenalan di chat nih. Ada dari, kalau Tangerang harus dong, Tangerang dekat ya karena Banten. Oke. Masih ada waktu 4 menit nih. Ada Lampung Timur. Kita masih sapa-sapa nih adik ya. Iya. Ada 54. Oke, sebelum mulai saya mau ambil gambar dulu. Iya, boleh. Dari Serang hadir. Oke, Serang. Serang. Oke, baik adik Kiki. Iya, Kak. Sepertinya sudah bisa mulai. Baik. Silakan. Kita mulai aja mungkin ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di malam yang
Kalau di sini cerah, alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu, bersilaturahmi, mencari ilmu di dalam Zoom meeting walaupun mungkin tidak atau belum bisa bertatap muka. Sementara ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat dalam melalui layar Zoom meeting. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terhormat Kak Iha Farihah sebagai koordinator Komed. Mohon maaf mungkin ada pembina Komed Banten yang di sini sudah hadir, tapi mohon maaf Kak, saya belum bisa lihat siapa nih yang sudah hadir. Insya Allah mungkin kalaupun belum bisa hadir sekarang, nanti menyusul beberapa menit kemudian. Tentu saja kepada Ibu narasumber kita, Bu Nur Hasanah, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak sudah berkenan hadir di dalam webinar kita di malam hari ini untuk memberikan ilmunya, berbagi ilmu kepada guru-guru hebat mungkin seluruh Indonesia ya yang hadir di malam ini ya. Karena walaupun yang mengadakan Komed Banten tetapi alhamdulillah luar biasa sambutan dari guru-guru hebat yang ingin belajar tidak hanya dari wilayah Banten saja tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia ya. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan keberkahan dan ada ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam keseharian kita sebagai pribadi, sebagai ibu mungkin atau sebagai guru tentunya ya. Baik, sebelum kita mulai acara di malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ya, terima kasih. Selanjutnya saya atau kami berikan kesempatan untuk memberikan sambutan kepada Bunda Iha ya, Bunda Iha sebagai ada Bu Yuni. Bu Yuni. Bunda Yuni ada. Bunda Wahyu. Bunda Yuni. Assalamualaikum, Bu Yuni. Mana Bu Yuni? Nampaknya Bu Yuni belum siap ini belum muncul ya Bu Yuni, baru ada mungkin jaringannya belum stabil ya. Bunda Iha, boleh sambutan kali ini silahkan disampaikan oleh Bunda Iha Farihah sebagai koordinator Komed Banten. Kepada Bunda Iha Farihah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di ruang Zoom meeting yang insya Allah penuh barokah ini karena memang ini tempatnya ilmu pengetahuan. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bunda, perkenalkan saya Iha Farihah. Nah, Iha Farihah dari Banten, dari SD Negeri 3 Raksa 4, Kabupaten Tangerang. Saya seorang guru SD. Kemudian di Banten saya sebagai koordinator. Alhamdulillah punya tim yang sangat solid dan juga pembina yang luar biasa mendampingi saya sehingga semua program yang ada di Komed Banten itu bisa terselenggara seperti pada malam hari ini. Sebenarnya ini adalah kegiatan dari PJ Media Pembelajaran yang diasuh atau yang dipegang oleh Bunda Niken. Tapi karena Bunda Nikennya sedang berhalangan sakit, jadi digantikan oleh Bunda Cici, dan Bunda Cici juga adalah sama juga pendekar Banten. Pengurus-pengurus Komed Banten itu dipanggil dengan sebutan pendekar Bunda ya. Iya, jadi mohon maaf. Jadi kami pendekar Banten itu pasti
apa ya, semangat ya, namanya juga pendekar, jadi semangat juangnya tinggi insya Allah. Apalagi kedatangan narasumber yang luar biasa, alhamdulillah Ibu Nur Hasanah jauh-jauh ya. Tapi dengan teknologi ternyata kita bisa bertemu. Belum tentu kalau tidak ada Zoom atau tidak ada pandemi, kita belum tentu bertemu dalam kondisi seperti ini ya Bunda ya. Jadi alhamdulillah ada hikmahnya juga. Kegiatan-kegiatan online seperti ini bisa mempertemukan kita dari barat sampai timur. Peserta pun bukan hanya dari Banten. Dan kegiatan Zoom meeting ini memang sekarang lebih sering dilaksanakan di Komed Banten, Bunda. Biasanya kita hanya di grup WA grup saja, tapi karena sekarang mungkin capaiannya lebih luas kalau menggunakan Zoom meeting ya. Kalau di WA grup mungkin hanya yang anggota WA grup Komed Banten saja, tapi ketika dibuka link Zoom meeting itu tersebar luas sehingga yang tidak anggota Komed Banten pun bisa melaksanakan. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bunda Nur Hasanah di Komed Banten. Mudah-mudahan kehadiran beliau itu memberikan berkah untuk kami di Banten, terutama berkah pengetahuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih Bapak Ibu Pembina, sebenarnya kita pembina itu ada Bunda Wahyuni, ada Aki Dedi, ada Pak Aep. Pak Aep sedang berhalangan karena sedang memimpin tahlilan. Ada tetangganya yang meninggal dan 3 hari memimpin tahlilan. Kemudian Bunda Yuni mungkin masih terkendala dengan jaringan. Ada Aki Dedi yang sedang berhalangan karena sedang ada tugas. Ada Bunda Roro juga yang adalah pembina Banten juga pembina dari pusat yang biasanya juga suka hadir di ruangan. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya Bunda ya. Saya ucapkan selamat datang saja kepada Bunda narasumber dan silakan adik Kiki untuk memandu acara sampai akhir nanti. Untuk para peserta selamat menikmati hidangan pengetahuan yang pasti luar biasa. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iha Fariha yang sudah memberikan sambutan sebagai koordinator Komed Banten kepada pembina Komed Banten atau pembina Komed Pusat yang mungkin malam ini sudah berhasil masuk ke dalam Zoom. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, guru-guru hebat di seluruh Indonesia yang hari ini sudah hadir sebanyak 98 orang ya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama membahas tentang portofolio berbasis SWAY yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah. Ya, selamat datang Ibu Nur Hasanah. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir. Baik, sebelum kita membahas materi tentang portofolio berbasis SWAY ini, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa narasumber keren kita di malam hari ini. Nama lengkap Bu Nur Hasanah, SPD, MPD, tempat tanggal lahir di Demak ya Ibu ya. 10 Oktober, Demak, 10 Oktober 76. Alamat rumahnya di Pati. Betul ya Ibu ya, di Pati ya? Betul Ibu. Ya, Di Jawa Tengah kami Ibu. di Pati. Kemudian riwayat pekerjaan, sebentar ya. Mohon maaf. Bu Nur Hasanah ini sebagai guru TK Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2001 sampai 2017, kemudian sekarangnya di guru TK Isya Kecamatan Pati Kabupaten Pati, itu sampai sekarang. Sementara riwayat pendidikannya S1 Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, kemudian S2-nya Manajemen Pendidikan. Seminar yang pernah dilakukan sebagai narasumber tentunya yang pertama penulisan karya ilmiah, kemudian penulisan karya inovasi guru TK, dan yang ketiga pembelajaran coding untuk PAUD dan lain-lain.
Kemudian banyak sekali buku yang sudah diterbitkan ya, buku tematik Seri Anak Ceria, TKA, kemudian TKB, ada 4 ini ya, penerbit Duta Bandung ya, ber-ISBN, kemudian judul penelitiannya yang pernah dibuat, ini banyak sekali, ada upaya menumbuhkan self-confidence untuk meningkatkan kemampuan melalui flashcard, kemudian penggunaan apa ini banyak sekali ya. Nanti misalkan ada kesempatan kita buat di screen ya Bu. Kemudian penghargaan yang pernah diperoleh juara 3 guru prestasi tingkat nasional, Masya Allah. Kemudian Teacher of the Year TOTI ya nasional. Kemudian juara 1 provinsi Jawa Tengah guru TK berprestasi tahun 2015, kemudian juara 3 jenjang lomba inovasi pembelajaran Innobel di Yogyakarta tahun 2017. Mohon maaf Bunda jika misalkan ada kesalahan dalam membaca kurikulum vitae pada malam hari ini. Subhanallah luar biasa ya, sangat menginspirasi tentunya bagi guru-guru hebat yang lainnya ya. Baiklah, mengingat waktu juga sudah semakin maju ya, sudah semakin malam. Kita sambut Ibu Nur Hasanah sebagai narasumber kita di malam hari ini untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Nur Hasanah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur, alhamdulillah. Pada malam hari ini saya dan teman-teman semua guru seluruh di Nusantara ini ya, alhamdulillah diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ini partisipan sudah 100 Bunda. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembina, Bapak Ibu Koordinator Komed Banten, para guru-guru hebat Nusantara dimanapun berada. Salam hormat kami kepada Bapak Ibu. Dan mohon izin pada malam hari ini saya akan sharing, kita akan belajar bersama tentang portofolio siswa yang berbasis SWAY. Tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi dengan SWAY. Apakah Bapak Ibu sudah pernah dengar SWAY? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti kita akan kupas tuntas aplikasi apa itu SWAY dan bagaimana membuatnya. Dan apa sih hikmah manfaat dari SWAY itu? Sudah 1 tahun ini PJJ berlangsung, daring berlangsung, pembelajaran anak harus tetap berlangsung juga, tidak boleh cut, tidak boleh putus. Bagaimana memberi wadah kepada anak-anak didik khususnya kepada orang tua, wali murid, sehingga pembelajaran itu tetap berhasil dan menarik. Yang penting menarik. Kalau pembelajaran tidak menarik, saya yakin orang tua dalam PJJ ini malas. Ya, karena sekolah tidak tatap muka, Zoom, PJJ, daring, online, tetapi tidak ada kreativitas guru, maka pembelajaran mungkin tidak menarik. Betul tidak? Betul, betul. Ya, mohon izin sharing Bapak Ibu. Di sini ada bapaknya enggak, Bunda? Bapak. Ada beberapa nama yang ya. Bun, beberapa. Terima kasih.
Sekarang mohon izin share ya Bunda. Bunda melihat tulisan kami? Ya, belnya. Jelas? Jelas Ibu? Jelas, Bun. Jelas, Bun. Ya, terima kasih. Ayah Bunda, Bapak Ibu guru semua dimanapun berada, izinkan saya untuk belajar pada malam hari ini tentang portofolio siswa berbasis SWAY. Bikin portofolio yang cantik dengan SWAY. Bapak Ibu, Iya. pemanfaatan SWAY dapat dilakukan oleh banyak kalangan. Para guru dapat membuat materi pembelajaran, menyediakan materi pelengkap bagi orang tua, menyediakan sarana storytelling baru bagi para murid, dan masih banyak lagi. Sebaliknya, murid juga mendapatkan pengalaman baru dalam mengerjakan tugas sekolah, laporan kelas, dan bahkan portofolio personal. Yang kedua, apa itu SWAY? SWAY adalah aplikasi dari Microsoft Office yang memudahkan kita membuat dan berbagi laporan. Tidak hanya laporan Bapak Ibu, kisah pribadi bisa Bapak Ibu. Dan presentasi yang interaktif, resume dan pelajaran yang menarik, serta masih banyak hal lainnya. Alhamdulillah, untuk laporan, kisah pribadi, presentasi, materi, ini saya sudah mencoba di SWAY, Ayah Ibu, nanti bisa melihat bersama. Di SWAY, mulai dengan menambahkan teks. Teks bisa, Ayah Ibu. Gambar. Mencari dan mengimpor konten yang relevan dari sumber lain, misalnya di YouTube. Dengan mudah dan cepat, SWAY menyelesaikannya. Jadi kita membuat materi itu sebentar aja Bapak Ibu, 5 menit jadi. Ini kalau saya memakai aplikasi SWAY, menarik dan cepat. Dengan SWAY, kita tidak harus memiliki kemampuan desain khusus untuk mengubah dan menampilkan informasi. Karena caranya modern Bapak Ibu, interaktif dan menarik. Tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk pemformatan. Karena mesin SWAY aplikasi ini otomatis akan mendesain sendiri. Mesin desain bawaan akan membantu menyempurnakan kreasi kita. Jika desain awal tidak sesuai dengan selera atau suasana hati, Anda dapat dengan mudah menerapkan desain lain atau sepenuhnya mengubah tata letak sesuai keinginan. Warna, background, slide, desain background, dan lain sebagainya nanti bisa Bapak Ibu. Sangat mudah untuk berbagi SWAY yang sudah selesai. Dengan keluarga misalnya, teman, anak didik, rekan kerja, atau dapat melihat kreasi kita di web tanpa perlu mendaftar. Jadi SWAY ini web yang tanpa perlu mendaftar, Ayah Ibu. Masuk atau mengunduh apapun. Dan juga dapat mengubah pengaturan privasi. Jadi kalau kita mau nge-share, mau mengirim ke seseorang, bisa luas atau privasi. SWAY lebih mengontrol hal yang ingin dibagikan. Kalau sifatnya privasi, nanti kita buat privasi. Kalau sifatnya grup, nanti dibuat grup. Kalau semua orang, anyone, nanti bisa. Yang penting memiliki linknya. Apa sih yang dapat dibuat dengan SWAY? Laporan, presentasi, buletin, kisah pribadi, album foto, maupun laporan perjalanan visual. Profil sekolah misalnya Bapak Ibu, ataupun tugas sekolah, yaitu portofolio. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi adalah yang dinamakan SWAY, sekarang kita sudah masuk Bapak Ibu, masuk untuk memulai membuat SWAY. Ayah Ibu kunjungi swayoffice.com di browser apapun. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk di browser apapun, ketik sway.office.com, lalu klik masuk di
bilah menu atas. Nanti Bapak Ibu akan diperlihatkan gambar seperti ini. Ya. Nanti klik masuk aja, klik ketuk untuk memulai. Masuk aja Bapak Ibu. Kalau sudah, pada halaman SUE saya, kalau Bapak Ibu sudah masuk, yaitu dengan menggunakan email Bapak Ibu dan passwordnya Bapak Ibu. Jangan lupa email dan password yang dibuat mendaftar pertama kali digunakan untuk seterusnya. Bapak Ibu jangan sampai lupa, jadi dicatat benar-benar. Karena ini akan menggunakan link. Jadi SUE sampai kapanpun, link SUE sampai kapanpun tidak akan hilang apabila Bapak Ibu email dan passwordnya tidak lupa. Seperti itu. Pada halaman SUE saya yang terbuka setelah masuk, klik untuk buat baru. Buat baru itu yang ini Bapak Ibu. Nih, nanti ada tulisannya buat baru atau new blank di sini. Atau mulai dari topik, nanti di sini akan diperlihatkan. Ya, nanti kalau kita mau membuat itu di buat baru ini Bapak Ibu. Seterusnya, mengenal alur cerita di SUE. Alur cerita adalah tempat untuk mengetik, itu di sini Bapak Ibu mengetik, menyisipkan, mengedit, dan memformat konten kisah Anda. Konten disusun secara berurutan dengan menambahkan kartu. Itu di sini Bapak Ibu. Nanti ada tanda plusnya kalau Bapak Ibu mau menambahkan kartu. Yang masing-masing membuat tipe konten yang diinginkan. Seperti teks, ya Bapak Ibu mau menambahkan teks pengertian atau misalnya manfaatnya apa, tujuannya apa. Nah, itu nanti bisa ditambahkan. Gambar. Misalnya Bapak Ibu ingin memberi nama di sini itu tema, misalnya tema tanaman sayur, misalnya tanaman sayur. Di sini nanti ada gambar sayur bayam misalnya. Seperti itu nanti bisa. Video. Video itu misalnya pembelajarannya, tanaman sayur itu apa saja, misalnya Bapak Ibu sudah membuat video pembelajaran, masukkan saja di SUE. Urutan kartu dapat disusun ulang kapan saja sesuai kebutuhan. Maksudnya di sini Bapak Ibu. Ini bisa disisipi, bisa diulang kapan saja sesuai kebutuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, memberikan judul pada SUE, ya. Klik pada placeholder beri judul SUE. Ini kan ada tulisan beri judul SUE Bapak Ibu. Nah, nanti diklik, nanti dikasih nama Bapak Ibu. Saya ulang, ya. Diklik, nanti dikasih nama. Yang ditampilkan pertama pada alur cerita, lalu ketikkan deskripsi singkat yang bermakna mengenai SUE Anda. Saat SUE dibagikan, nanti judul ini akan menjadi halaman pertama yang dilihat oleh orang lain. Kalau Bapak Ibu memberi judul di sini, misalnya tema tanaman sayur, misalnya. Nanti halaman pertama tema tanaman sayur itu yang bisa dilihat oleh orang. Tema tanaman sayur itu menjadi judul pada SUE yang Bapak Ibu buat. Untuk menambahkan konten ke SUE seperti teks, gambar, atau video, klik atau ketuk ikon plus. Nah, ini kan ada ikon plus Bapak Ibu di bagian bawah kartu yang ada. Dan juga dapat menyeret dan menjatuhkan teks dan gambar langsung ke alur cerita. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyeret gambar ini, nanti bisa diseret, atau Bapak Ibu meng-add aja. Ya, jangan ragu Bapak Ibu, nanti kita mudah dan untuk bereksperimen. Sehingga Bapak Ibu nanti memiliki pengetahuan yang banyak untuk mendesain SUE dengan cantik. Anda juga dapat mencari dan menambahkan konten tambahan ke SUE dengan mudah. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu bisa menambahkan konten di SUE dengan mudah karena sudah disediakan. Misalnya, Bapak Ibu milih sumber konten di OneDrive, atau di Flick, atau di Gambar Bing, atau di Pixiv, atau YouTube, atau Bapak Ibu di perangkatnya Bapak Ibu sendiri, di laptop Bapak Ibu sendiri, di perangkatnya Bapak Ibu sendiri. Ini ada pilihannya Bapak Ibu. SUE juga dapat mencari konten yang paling relevan di web, seperti video, lalu ditambahkan di SUE, lalu disip-sipkan. Ya Bapak Ibu.
nanti kita berlatih bersama, mencoba bersama, mendemokan cara menggunakan Sway ini. Mengubah gaya Sway. Untuk memilih gaya Sway, klik Desain. Pada bilah menu, lalu pilih Gaya. Untuk memilih tampilan dan nuansa Sway secara acak, klik tombol remix. Oh, kalau Bapak Ibu bingung, desainnya banyak, gayanya banyak, kok bingung? Serahkan aja pada remix ini. Nanti desain sudah diatur oleh remix ini dengan sendirinya. Ini mesin ajaib nih Bapak Ibu. Hingga menemukan desain dan tata letak yang disukai. Anda juga dapat menyesuaikan bagian gaya tertentu yang saat ini diterapkan. Warna, font, tekstur, dengan mengklik tombol sesuaikan di panel gaya. Bapak Ibu akan bisa merubah warna, font, tekstur yang diinginkan. Nah, ini Bapak Ibu, gayanya itu seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada yang vertikal yang menurun, ada gaya horizontal, yaitu mendatar, ada gaya yang seperti presentasi Bapak Ibu, slide demi slide gitu. Nah, yang di sini ini adalah tulisan Bapak Ibu. Fontnya bagaimana, background-nya bagaimana, warnanya bagaimana, ini nanti ada di sini. Jika ingin mengontrol bagaimana orang lain melihat dan menavigasikan Sway Anda setelah dibagikan, pilih apakah konten perlu digulir secara vertikal, ini vertikal, yaitu menurun, horizontal, yaitu mendatar, ini Bapak Ibu, atau ditampilkan seperti presentasi, slide demi slide. Ini di sini sebelahnya ini ada yang presentasi, slide demi slide. Ya. Nah, untuk tampilan lebih mendetail di setiap opsi berbagi Sway, Bapak Ibu kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai, siap untuk berbagi Sway dengan dunia. Dengan dunia Bapak Ibu, dengan link, satu link, bisa dunia melihat hasil karya kita. Asalkan punya link ya Bapak Ibu. Atau mungkin hanya dengan orang-orang tertentu, yaitu privasi ya Bapak Ibu. Nanti mana yang Bapak Ibu kehendaki privasi atau bisa dilihat oleh semua orang. Klik tombol bagikan. Nah, klik tombol bagikan. Ini Bapak Ibu ya, klik tombol bagikan di sini ya Bapak Ibu. Ya. Pada bilah menu atas kemudian pilih cara yang diinginkan untuk berbagi Sway. Ini Bapak Ibu undang untuk orang yang melihat aja, ya. Melihat aja hasil karya kita, Sway kita. Setelah ini copy Bapak Ibu, salin dan bagian tautan ke Sway. Ini copy Bapak Ibu. Copy. Mau di Facebook, Twitter ya. Biasanya kalau kita adalah grup WA, maka link yang ada di sini bagikan di grup WA, di grup kelas kita, atau grup kelasnya Bapak Ibu. Atau di email Bapak Ibu. Monggo, ini adalah link sifatnya. Menggunakan Sway. Sway berfungsi di semua browser Bapak Ibu. Ya. Pertama, ketik sway.office.com di browser seluler apapun. Ya Bapak Ibu, di browser manapun bisa. Dan Sway ini ditemukan gratis untuk perangkat yang Windows ke-10. Kalau Windows di bawahnya 10 saya belum pernah mencoba Bapak Ibu, tapi yang saya pakai adalah Windows 10. Apa yang bisa ditambahkan di Sway? Teks Bapak Ibu. Teks ini adalah untuk penjelasan-penjelasan. Ya Bapak Ibu ya. Gambar, fotonya seperti apa? Kalau di TK, di PAUD, ya di SD, tidak boleh meninggal apa itu gambar ya Bapak Ibu, karena yang menarik ada gambar, ada yang dilihat dengan gambar atau video atau audio Bapak Ibu, ya pesan suara, upload file juga bisa, embed form. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat kuis, nah nanti mau disertakan di Sway, di embed aja, ya. Sway sudah banyak sekali Bapak Ibu sekarang aplikasinya. Manfaatnya apa sih Bapak Ibu Sway itu? Setelah saya menggunakan Sway Bapak Ibu, meringankan beban ruang memori HP. Karena grup orang tua itu kebanyakan pakai WA, pakai WhatsApp. Foto, video, kegiatan-kegiatan anak dikirim di WhatsApp grup. Kalau kita tidak sering memindai, maka memorinya akan blank. Ini ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan Sway, semuanya teratasi. Mudah digunakan oleh para guru. Nanti kita demokan bersama.
Membuat materi pembelajaran lebih menyenangkan, tentu Bapak Ibu. Membuat laporan dokumentasi tersusun rapi. Link mudah dibagikan. Dan yang paling penting, kalau Bapak Ibu ingin membuat album dari SUAI, itu bisa Bapak Ibu bisa di-print, dicetak. Ya. Nanti bisa dibagikan di akhir semester misalnya. Tampilan SUAI bersifat responsif Bapak Ibu. Artinya, tampilannya akan menyesuaikan dengan ukuran layar yang mengakses. Jika diakses di smartphone, desainnya juga akan mengikuti smartphone. Jadi kalau dilihat, diakses di handphone, maka sesuai dengan layar handphone. Kalau diakses di Android, di laptop, maka menyesuaikan di laptopnya. Jadi tampilannya itu responsif Bapak Ibu. Nah, sekarang ini yang mau kita pelajari yaitu portofolio, yaitu kumpulan informasi pribadi merupakan catatan dan dokumentasi atas prestasi atau capaian yang dimiliki. Nah, ini Bapak Ibu, PJJ daring sudah 1 tahun. Akreditasi tetap berjalan, penilaian tetap berjalan. Solusinya bagaimana kalau Bapak Ibu tidak memiliki kumpulan-kumpulan portofolio? Kalau dulu waktu anak-anak masuk tatap muka, portofolio mudah, ya. Tapi sekarang karena PJJ daring, portofolionya ya harus online Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai guru generasi di abad 21. Meskipun pandemik dan pembelajaran jarak jauh, tapi semangat belajar pun enggak boleh kendor. Membuat portofolio zaman sekarang pun, portofolio bisa dibuat secara offline maupun online. Ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara membuatnya? Nanti kita demokan bersama. Selamat berkarya. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Diberikan kesehatan dan pandemik segera berakhir. Terima kasih Bunda. Amin. Terima kasih banyak. Itu ya Bunda. Alhamdulillah. Tadi baik Ibu Nur, tadi penyampaiannya sudah, mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Ya, tanya jawab dulu sebelum kita nanti mendemokan. Oke, siap. Baik, guru-guru hebat semuanya di seluruh Nusantara yang malam ini berkenan hadir. Tadi Bu Nur sudah menyampaikan materi tentang penggunaan Microsoft SUAI ya, bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi tersebut yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru, dan di malam ini dikhususkan bagaimana caranya kita menyimpan atau membuat portofolio di dalam aplikasi tersebut. Nah, sebelum dilanjutkan, silakan kepada Bapak Ibu guru hebat yang malam ini hadir untuk memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Kami persilahkan. Ini kalau di kolom chat tadi yang sempat saya perhatikan Bunda, ada dari Ibu Imro'atul Imamah, apakah harus mendownload dulu katanya SUAI ini? Nanti mungkin dijelaskan kembali tadi mungkin beliau belum masuk dari awal atau mungkin perlu dijelaskan ulang. Kemudian dari Ibu Yuni nih, pembina komen nih. Aku mau bertanya, selain untuk PAUD atau TK, apakah dapat digunakan untuk portofolio murid SD? Seperti itu ya, itu dari kolom chat yang sempat saya baca. Silakan Ibu Nur untuk memberikan tanggapannya. Pencerahannya. Nanti saya akan cek lagi chatnya. Atau misalkan bunda-bunda guru-guru hebat semua di sini yang mau langsung bertanya di sini silahkan. Tapi sebelum itu silakan Ibu Nur memberikan jawaban atas pertanyaan tadi ya. Ada 2 pertanyaan. Silakan Ibu. Terima kasih Bunda Cici. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah perlu mendownload? No, tidak Bapak Ibu, Ayah Bunda. Kita tidak usah mendownload. Jadi Bapak Ibu buka browser aja, mau di Google, mau di Mozaik, itu ketik aja
ya, suaioffice.com. Udah Bapak Ibu, nanti ada semua di sana. Bapak Ibu masuk email dan passwordnya masing-masing. Jangan sampai email passwordnya yang Bapak Ibu daftarkan di Suai itu lupa, karena dan seterusnya itu akan mempengaruhi pembuatan Suai Bapak Ibu, dokumentasinya Bapak Ibu, ya, karena nanti akan berbeda link lagi. Begitu ya Bapak Ibu, tidak perlu mendownload Bunda Cici. Yang kedua, apakah portofolio hanya digunakan untuk TK atau PAUD saja? Tidak juga. Jadi untuk SD sampai SMA pun, yang namanya portofolio, karena portofolio itu tidak hanya dokumen penilaian. Profil sekolah bisa Bapak Ibu. Saya sudah membuat profil sebelum anak-anak masuk di bulan Juli, ya. Parenting yang saya berikan kepada orang tua saya perkenalkan yaitu profil kelas. Karena kita belum masuk waktu dulu ya, Juli kemarin kan kita belum masuk, masih daring, masih online. Makanya yang saya sampaikan itu juga, itu Bapak Ibu, saya sudah membuat di Suai yaitu profil kelas. Memperkenalkan gurunya siapa, kelasnya bagaimana, setting kelas sebelum pandemik, kan gitu. Yang kita lihat kan sebelum pandemik kan. Nah, setelah itu anak-anak sudah saya, orang tua sudah saya minta fotonya anak-anak dan sudah saya share Bapak Ibu untuk mengenal teman satu dan teman yang lain itu lewat Suai itu tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk TK PAUD, karena tidak hanya untuk buat laporan saja, karena untuk buletin bisa, untuk perjalanan dinas bisa, untuk portofolio bisa dan lain-lain. Tadi sudah yang saya sampaikan. Begitu Bunda Cici. Baik, Bu Nur, terima kasih banyak pencerahannya. Tadi sudah disampaikan bahwa ini tidak perlu mendownload ya, tidak perlu mendownload, jadi bisa lebih praktis lagi. Kemudian portofolio SD, SMP, SMA atau apapun bisa bisa menggunakan Suai ini. Kemudian ada pertanyaan di sini dari kolom chat juga dari Ibu Saretno Wulan. Bunda mau tanya, apakah file portofolio yang telah kita buat di Microsoft Suai akan tersimpan terus? Seperti itu pertanyaan. Silahkan Bunda. Iya, apakah akan tersimpan terus? Iya Bapak Ibu, karena itu adalah link Bapak Ibu. Berupa tautan atau link. Selama link tautan itu masih berada Bapak Ibu, Bapak Ibu masih bisa mengakses. Karena itu akan tersimpan dengan sendirinya Bapak Ibu. Gitu, jadi kita tidak nge-save, tidak akan menyimpan karena itu akan tersimpan dengan sendirinya. Jadi nanti yang sudah saya lakukan, portofolio di semester 1. Kebetulan ini kita sudah di semester kedua ya Bapak Ibu, hampir di pengunjung. Semester 1 sudah saya bagikan kepada orang tua. Jadi linknya masih ada, portofolio pun masih ada. Materinya di semester 1 pun masih ada, tersimpan di link Suai. Laporan mingguan pun masih ada di semester 1. Itu Bapak Ibu. Jadi selama linknya itu masih, Bapak Ibu bisa mengakses portofolio atau apa aja yang ada di Suai. Begitu Bunda Cici. Baik Bu Nur, terima kasih banyak atas penjelasannya ya. Jadi insya Allah aman ya. Dan tidak memenuhi memori mungkin ya. Kalau selama ini lebih banyak menggunakan handphone mungkin ya, sebentar-sebentar harus di delete atau harus ini ulang ya, tapi alhamdulillah dengan menggunakan aplikasi Suai mungkin bisa tersimpan dengan rapi. Kemudian bunda semua atau ada Bapak Ibu guru nih yang mungkin akan memberikan pertanyaan secara langsung, kami persilahkan. Boleh raise hand-nya mungkin, silahkan. Ada yang mau bertanya secara langsung mumpung Bu Nurnya masih dalam satu frame nih bersama kita di sini ya. Nanti kalau sudah tidak dalam link ini, khawatirnya lebih sulit lagi karena Ibu Nur juga mungkin sibuk ya. Mumpung ada dan mumpung bahasannya masih seputar Suai. Sebelum mungkin kita nanti akan praktek menggunakannya mungkin ya Ibu ya. Baik, silahkan yang mau bertanya. Ada di chat nih Bunda. Ada di chat. Iya. Saya baca sekalian ya Bunda. Oke, silakan Bu. Apakah di Suai itu ada batasan giga seperti Google Drive seperti itu ya? Kalau Google Drive itu kan 15 GB ya. Tapi kalau Suai ini seluas-luasnya Bapak Ibu. Ya,
tidak ada batasannya. Bapak Ibu mau membuat suwe lagi, judul lagi, tema lagi, nanti membuat lagi, nyubleng lagi, buat lagi, tidak ada batasannya Bapak Ibu. Itu yang sudah 1 tahun ini saya lakukan. Terus ada pertanyaan lagi tadi di chat. Kalau manfaatnya tadi sudah jelas, kekurangannya apa ya Suen? Kalau ada manfaat tentunya ada kekurangannya, pastinya ya. Kekurangannya karena ini online membutuhkan apa ya Ibu? Kuota internet, Betul, membutuhkan kuota jaringan internet stabil dan ya. sinyal yang stabil. Hanya itu aja. Dan sinyalnya harus bagus. Iya, betul ya. Data internet dan sinyal yang stabil. Itu kekurangannya Bapak Ibu. Ya. Gitu Bunda Cici. Oke, baik, terima kasih. Atau kita demokan Bunda? Oh iya, silakan Ibu, mungkin kita demokan aja dulu, nanti setelah itu kita buka sesi tanya jawab lagi. Oke, Silakan Bu. Mohon izin share ya Bun. Nah, bukan ini. Bentar Bun. Saya tutup dulu Bun sebentar ya. Bapak Ibu sudah melihat? Sudah Bu, sudah terlihat share screen-nya. Iya, Bapak Ibu, kita sudah masuk di halaman Sway ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang belum mendaftar di Sway dengan alamat email dan passwordnya Bapak Ibu, ikutin langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Nanti materi akan saya berikan Bapak Ibu. Gitu nggih, biar Bapak Ibu bisa mengikuti step by step untuk masuk ke dalam laman Sway. Ini Bapak Ibu sudah masuk Sway. Di Sway ini Bapak Ibu tadi kan ada halaman 1 ini ya Bu. Nah, create new ini nggih, atau buat halaman ya. Bapak Ibu nanti kalau mau membuat ini Bapak Ibu dari sini, create new ini Bapak Ibu. Nggih. Lah, yang sudah saya buat ini seperti ini Bapak Ibu nanti halaman. Halaman pertama menjadi halaman judul. Bapak Ibu bisa mirsani. Nah, ini yang sudah saya buat Bapak Ibu. Ini adalah judul materi. Ya, kalau di SD, SMP, SMA portofolionya misalnya Bapak Ibu tidak membuat portofolio, membuat materinya. Itu lewat menggunakan aplikasi Sway ini. Ini materinya Bapak Ibu. Ini portofolio dokumen pribadinya anak didik saya, portofolio JJ. Terus ini juga kegiatan itu namanya materi. Di kami ada surat-surat pendek, pengembangan al-Islam, nanti kumpulan-kumpulan anak-anak mengaji ada semuanya. Ini Bapak Ibu bisa mirsani dulu. Sudah yang saya buat sudah banyak Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu bisa mirsani dulu nggih, nanti kita bagaimana cara membuatnya saya share. Nah, jadi yang dibuat itu biasanya Bu, saya tuh kalau hari Senin sudah membuat materi, saya share ke orang tua di grup WA hari Senin. Hari Sabtu saya melaporkan kegiatan selama 1 minggu. Siapa saja yang mengirim kegiatan gitu. Terus anak-anak juga saya buatkan link sendiri, yaitu portofolio personal atau pribadi. Seperti ini Bapak Ibu, sudah banyak Bapak Ibu yang sudah saya buat. Nah, banyak kan Bapak Ibu, tidak ada batasnya, gitu nggih? Tidak seperti Google Drive atau OneDrive. Nih, langsung aja Bapak Ibu, misalnya kita mau membuat ini ya Bapak Ibu, plafon baru ya. Nih. Bapak Ibu, misalnya kita mau membuat tema, karena kita di PAUD tema untuk PAUD aja nggih. Apa ya Bapak Ibu, gejala alam misalnya, gejala alam misalnya Bapak Ibu, gejala alam subtemanya apa Bapak Ibu?
Subtemanya peristiwa siang dan malam, misalnya Bapak Ibu. Peristiwa. Bapak Ibu, apa yang saya ketik tadi Bapak Ibu sudah paham ya? Gejala alam, Bu. Nah, gejala alam ini Bapak Ibu ingin menebalkan tulisannya karena ini judul. Ini Bapak Ibu emphasize ini. Klik. Tulisannya Bapak Ibu menjadi tebal. Bapak Ibu menginginkan karena ini judul, mau saya miringkan. Nah, miring Bapak Ibu. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu menghendaki yang mana. Gitu nggih? Jadi ini selera. Saya kembalikan ke tegak ya. Nah, ini selera. Tema gejala alam, coba tema. Misalnya ini tema gejala alam. Subtemanya peristiwa Siang dan malam. Peristiwa siang dan malam. Betul, siang dan malam. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Yuk, karena ini sub, saya mau menebalkan. Di sini Bapak Ibu, tebalkan seperti itu tadi ya. Kita mau ngasih gambar Bapak Ibu, di sini kan ada background ini. Di sini ada background ya, siang malam ya, background ya. Karena ini gejala alam, yuk kita cari gambar yang hubungannya dengan peristiwa siang malam. Bapak Ibu bisa melihat, saya ketutup nih Bapak Ibu, ini gimana nih? Kita cari ya Bapak Ibu ya di sini ya. Gambarnya nih lihat Bapak Ibu di suggested ini. Bapak Ibu bisa mencari gambar di ini Bapak Ibu, Bing Image ini. Di Bing Image ini. Nah, ketik aja misalnya gambar peristiwa siang dan malam. Misalnya ya Bapak Ibu ya, kita enter. Kita tunggu Bapak Ibu, ada enggak gambarnya peristiwa siang dan malam? Yang sesuai aja. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menemukan di sini, yang saya lakukan, biasanya saya mencari di sini Bapak Ibu. Saya mencari di internet Bapak Ibu. Gambar peristiwa siang dan malam. Siang dan malam misalnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kita menemukan gambar ini. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini download aja Bapak Ibu. Ya, save image. Kita save ya Bapak Ibu ya. Kita save ini. Kita save. Nanti Bapak Ibu cari di downloadan. Kebetulan saya ini sudah download Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah, ya cari Bu, Bapak Ibu bisa ngetik di My Device karena Bapak Ibu sudah mendownload semua gambar, semua video misalnya yang ada untuk materi ini Bapak Ibu. Coba, tadi peristiwa ini saya ngambil gambar ini tadi ya. Nah, Bapak Ibu sudah ya? Bapak Ibu bisa lihat jelas bagaimana saya mengambil gambar tadi? Halo, Ayah Ibu. Iya, Bunda. Ya, Bapak Ibu. Sudah. Sudah jelas ya. Coba ya Bapak Ibu ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Coba kita lihat, kita play. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi background-nya seperti ini ya. Peristiwa siang dan malam. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mengetik kembali, edit ini lagi. Sip. Nah, gitu nggih. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa apa sih peristiwa siang dan malam itu? Nah, Bapak Ibu juga bisa mencari definisinya. Siang dan malam itu apa? Misalnya peristiwa siang dan malam itu apa? Biar anak-anak juga bisa memahamin, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, misalnya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa aja copy paste di sini. Nah, ini kan
Kita browsing, kita dapat ya. Setelah itu, ini Bapak Ibu ya, insert konten, tambahkan konten, teks, karena yang mau kita masukkan adalah teks, letakkan di sini paste. Ini Bapak Ibu. Ini adalah menunjukkan halaman kecil atau besar. Kalau ini kecil kita besarkan. Besarkan. Jadi peristiwa siang dan malam adalah siang peristiwa di mana hari dalam keadaan terang oleh cahaya matahari. Sementara malam adalah peristiwa di mana hari dalam keadaan tanpa cahaya atau gelap. Nah, Ayah Ibu yang perlu diperhatikan, bahasa-bahasanya ini perlu diolah lagi. Kalau ini sudah sesuai deh untuk bahasa anak PAUD, anak TK, oke boleh. Kita tidak perlu Bapak Ibu mengerti, tapi kita hanya copy paste ya, peristiwa siang malam. Sekarang tambahkan kira-kira kegiatan untuk peristiwa siang dan malam itu apa aja misalnya. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita tambahkan konten ini, insert konten, gambar. Biasanya yang saya lakukan Bapak Ibu, saya itu mendownload dulu video atau gambar yang kita inginkan di YouTube. Kalau enggak ya kita bisa lewat YouTube yang ada di sini. Coba. Ini Bapak Ibu, di sini nanti ada suggested ini heading 1 itu judul, teks, ada teks Bapak Ibu. Teks itu ada heading 1, ada heading 2, artinya itu subjudul, dan teks itu adalah teks itu seperti ini Bapak Ibu. Oke. Terus menu yang lain adalah media. Media kalau kita klik bisa dimasukkan image, video, audio, embed, dan upload. Kita mau mencoba yang video sekarang Bapak Ibu. Oke, kita mencoba yang video. Kita cari video yang hubungannya dengan peristiwa siang dan malam. Coba kita cari di sini Bapak Ibu, di YouTube. Nah, YouTube-nya di sini. Sekarang kita cari video peristiwa siang dan malam. Coba keluarnya apa nih Bapak? Nah, ini Bapak Ibu sudah ada semuanya nih videonya. Ya, misalnya kita tidak sempat membuat video, gurunya belum sempat. Kita boleh browsing tapi yang sesuai ya Bapak Ibu ya. Coba. Ini Bapak Ibu, misalnya ini Bapak Ibu. Ini ada dua cara. Kalau ini diklik, ini akan ada tanda centang atau checklist, setelah itu di-add. Sip. Dengan sendirinya sudah masuk di sini Bapak Ibu. Atau dengan cara diseret. Misalnya, mana ya, peristiwa siang dan malam. Yang lain ya Bapak Ibu ya, kita seret ya nanti ya. Yang untuk PAUD deh. Ini, misalnya ini ya Bapak Ibu, misalnya ini. Taruh sini aja deh. Nah, dengan sendiri akan menambah konten sendiri. Jadi menambahkan video, itu bisa dengan di-add atau ditarik gambar, jatuhkan aja di yang kita kehendakin. Sudah langsung mendapatkan halaman tersendiri. Ini Bapak Ibu. Coba kita lihat sekarang. Sekarang kita lihat. Kita apply. Kita apply ya Bapak Ibu. Kalau kita apply hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Peristiwa siang dan malam. Bapak Ibu ini belum saya rubah background-nya, belum saya rubah tulisannya. Masih apa adanya. Peristiwa siang dan malam adalah, siang adalah, nah ini tadi yang sudah kita copy paste ya Bapak Ibu. Ini adalah yang sudah kita upload. Cara mengambilnya juga sudah. Coba kita buka. Kita belum sempat membuat video pembelajaran. Kita akhirnya browsing di YouTube. Bagaimana ya proses terjadinya siang dan malam? Seperti itu Bapak Ibu. Tidak mungkin saya putar ya seluruhnya ya. Saya tambahkan lagi. Ini kalau videonya. Bagaimana kalau kita medianya apalagi tadi nih? Medianya audio misalnya Bapak Ibu. Audio. Kita coba yang audio. Audio ngambil di perangkat ya Bapak Ibu. Mengambil di perangkat kita.
Kita ambil di audio. Audio, coba. Ini audio yang sudah saya milikin ya, Bapak Ibu. Audio misalnya. Ini masih proses Bapak Ibu. Terus setelah itu Bapak Ibu, kegiatannya apa aja? Kegiatannya untuk peristiwa siang malam, untuk anak-anak, untuk orang tua mendampingi di rumah. Kegiatannya diantaranya, ini Bapak Ibu, saya beri gambar aja, saya beri foto yang sudah saya download di internet. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, berarti kita carinya di sini Bu, di My Device, yaitu perangkat kita, perangkat saya. Nah, ini langkahnya biar agak cepat. Yang sudah saya download adalah ini Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Langsung ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu. Nah, open. Nah, kita tadi mengklik gambar 7 Bapak Ibu, langsung sekali klik masukkan, ya. Nah, ini checklist ini saya hapus karena biar tidak grouping Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghendaki grouping boleh, ya. Ini saya tidak menghendaki grouping karena mau saya beri keterangan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini misalnya Bapak Ibu ingin memberikan kegiatan tentang tema peristiwa siang malam. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, ini bermain cahaya Bapak Ibu. Ketik bermain cahaya. Bermain, membuat sinar ya, membuat sinar ya Bapak Ibu ya, sinar atau cahaya. Lagi kalau Bapak Ibu ingin menebalkan, tebalkan aja, ini tebalkan. Kalau Bapak Ibu ingin halaman konten ini besar, besarkan lewat ini Bapak Ibu. Nanti kalau dilihat lebih besar. Selanjutnya, ini juga bermain membuat sinar ini. Kalau ini dengan gelas aqua, yang ini dengan CD ya Bapak Ibu. Ini juga kalau Bapak Ibu lama untuk ngetik, copy paste aja di sini. Nah, paste aja. Halamannya kita agak besar. Kegiatan yang kedua misalnya, anak-anak nanti bermain kolase misalnya Bapak Ibu ya. Bermain kolase tentang hubungannya dengan siang malam, yaitu kalau siang itu ada bulan dan bintang, bermain kolase misal. Ini Bapak Ibu ya. Terus ada gambar rumah. Nah, misalnya menggambar suasana siang atau malam hari misalnya. Jadi kita sudah membuatkan contoh Bapak Ibu sehingga orang tua mendampingi sudah ada gambarannya ya. Yang ini membedakan, ini adalah kegiatan membedakan waktu. Nah, membedakan waktu. Membedakan waktu ya Bapak Ibu. Setelah ini bermain bayangan. Nah, bermain bayangan yang hubungannya dengan siang malam, bayangan. Nah, bermain bayangan, kita besarkan. Terus ini menyebutkan benda-benda langit, menyebutkan benda langit misalnya Bapak Ibu, benda-benda langit. Nah, seperti ini Bapak Ibu mudah. Nah, Bapak Ibu, kita play coba. Hasilnya seperti apa? Ini Bapak Ibu yang sudah kita masukkan. Nah, ini adalah audio Bapak Ibu. Kita putar sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pesan suara saya, Bu. Anak-anakku, kelompok A4. Hari ini kita belajar doa ketika turun hujan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'a. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Amin. Nah, ini Bapak Ibu kalau pesan suara, ini video, ini adalah kegiatannya, bermain membuat sinar, ya. Ini juga, ini kolase, ini menggambar suasana malam atau siang, ini membedakan waktu, ya. Terus ini bermain bayangan, menyebutkan benda-benda langit, ya. Ini Bapak Ibu.
Kalau ini sudah di-play. Sekarang saya ingin mengatur. Ingin mengatur di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, bedanya kalau video ya atau audio di sini tidak ada yang namanya fokus point Bapak Ibu. Tapi kalau itu gambar, image ya, foto, itu ada tulisan fokus point. Fokus point ini artinya Bapak Ibu memilih gambar mau di-share secara utuh atau hanya separuh seperti ini. Kalau secara utuh berarti ini yang diklik. Maka nanti gambarnya utuh seperti ini kalau di-play Bapak Ibu. Ya, jadi foto, gambar itu ada fokus poinnya. Bapak Ibu nanti milihnya yang utuh atau yang separuh. Saya pilih yang utuh semuanya biar orang tua jelas juga. Ya, fokus poin. Nah, ini fokus poin semua, sudah fokus poin semua. Selanjutnya Bapak Ibu, saya tutup. Selanjutnya Bapak Ibu, sekarang kita ingin membuat desain. Ini Bapak Ibu, desainnya di sini. Ya, desain di sini. Setelah itu still Bapak Ibu. Nah, still. Saya tadi yang saya lakukan adalah stylenya vertikal. Ini Bapak Ibu menurun. Bagaimana kalau horizontal? Nah, klik aja horizontal. Nah, nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ya, mendatar. Saya menginginkan slide misalnya Bapak Ibu. Berubah deh. Ini jadi slide seperti presentasi. Seperti presentasi ya Bapak Ibu, dan seterusnya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengalihkan gayanya ini Bapak Ibu. Desain, tulisan mau yang mana. Misalnya, saya rubah yang ini ya Bapak Ibu, stilnya ya. Saya rubah desainnya yang ini. Nah, warnanya merah ya. Coba, tapi vertikal. Nah, merah ya Bapak Ibu tulisannya ya, karena ini merah. Nah, ini makanya merah Bapak Ibu. Tulisannya merah. Subjudulnya tulisannya merah subjudulnya. Nggih. Kalau Bapak Ibu ingin gaya seperti ini tapi warnanya saya tidak mau merah. Mau warna yang hijau. Klik aja jadi hijau Bapak Ibu. Oranye jadi oranye. Seperti itu. Nah, ini tulisannya. Ini adalah tulisan Arya Nova. Bapak Ibu ingin tulisan yang lain. Misalnya Biumi. Menjadi Biumi Bapak Ibu tulisannya sudah berbeda lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa eksplor di sini. Kembali ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menghendaki, karena anak-anak, aku mau yang seperti ini corak misalnya. Nah, nanti corak Bapak Ibu ini background-nya corak Bapak Ibu. Ya, gejala alam. Nih, peristiwa siang dan malam. Siang adalah, nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada background-nya. Pink ya. Nah, di sini aku mau ganti warna lain, gaya yang sama tapi warnanya lain. Customize sini Bapak Ibu. Kebetulan ini hanya ada satu. Kita kembali ya, hanya ada satu warnanya Bapak pink, Bapak Ibu. Sekarang kita ganti yang ini deh. Nah, warna sudah ganti lagi Bapak Ibu ya, ganti background-nya udah ganti lagi. Misalnya warna yang lain. Oh, warnanya ada dua. Yang satu biru. Nah, ini yang satu biru. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Setelah itu Bapak Ibu, kita ulang sekali lagi tampilannya play. Nah, sudah berganti seperti ini. Peristiwa siang malam, siang adalah, ini kegiatan, ini videonya penjelasannya, ini ada pesan doa-doa misalnya. Terus ini kegiatannya, nanti anak-anak boleh memilih di antara kegiatan ini. Nanti kalau sudah kirim ke WA Group. Nanti buat laporan dan buat portofolio. Bagaimana cara memberikan ke orang tua? Ini ada share Bapak Ibu ya. Share. Nah, share. Nah, share di sini Bapak Ibu, share di sini. Bapak Ibu ingin spesifik di grup atau organisasi atau Aniwan. Aniwan ke semua orang Bapak Ibu. Yang penting memiliki link ini. Klik aja Aniwan. Biasanya saya memilih yang Aniwan ya. Ke semua orang yang memiliki link. View hanya untuk yang melihat saja. Setelah itu Bapak Ibu copy paste ke sini. Nah, copy ya Bapak Ibu, kirim ke WA Group. Semoga WA saya masih nyambung. Ya, seperti itulah Bapak Ibu. Ini WA-nya masih
mencari alamat nih ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah ketemu. Kok enggak mau lagi Bapak Ibu. Nah, udah. Mungkin seperti itu Bunda Cici, cara memberikannya langsung kita kirim ke Bunda ke WhatsApp. Ada pertanyaan Bunda, silakan. Oke, luar biasa sekali ya ini. Jadi pengen langsung ekspor sendiri ya, pasti ini bunda-bunda hebat semuanya. Baik, tadi sudah kita lihat, kita amati bagaimana cara pengaplikasiannya langsung ya di aplikasi sesuai itu seperti apa. Tetapi mungkin memang kalau misalkan hanya menyimak saja itu tentunya belum puas ya. Jadi memang harus dipraktekkan ini. Tadi sempat saya baca di chat beberapa pertanyaan nih Bunda. Ada pertanyaan dari Bu Rita, Bu Asti, Bu Retno, Bu Mila, itu salah satunya nih, pakai HP bisa nggak sih? Kemudian tadi pakai emailnya itu ada masalah, nggak bisa masuk gitu. Terus Bu Silvi ini bagaimana cara membuat portofolio per anak seperti itu. Oh, iya. Nah, dari saya sendiri pertanyaannya linknya itu yang tadi dibagikan everyone itu link satu ini materi mungkin ya, satu materi linknya seperti itu atau bagaimana? Terima kasih Bu, silahkan ditanggapi terlebih dahulu sebelum nanti mungkin ada pertanyaan dari guru-guru hebat di sini secara langsung. Iya. Terima kasih Bunda Cici. Yang pertama, bisa enggak sih di HP kalau untuk mengakses, hanya mengakses dan melihat bisa Bunda di HP. Tapi kalau membuat, belum bisa di HP, menunya belum. Makanya kalau kita mau membuat, mendesainnya di perangkat laptop atau komputer. Ya, kalau di HP belum bisa. Kalau di HP hanya bisa melihat aja, hanya bisa melihat atau mengakses aja. Ya. Terus yang kedua, bagaimana membuat portofolio pribadinya gitu kan? Nanti saya contohkan Bunda, saya sudah banyak murid saya tuh sudah memiliki portofolio semuanya dari semester 1 sampai semester 2. Terus kalau Bunda Cici gimana tadi? Linknya itu, linknya. gimana? Ya, link yang linknya dibagikan satu, itu? Bunda. Linknya itu satu. Ya, kalau kita membuat materi berarti linknya link materi. Nanti Bunda sudah bisa membuat itu apa namanya? Kalau link nanti kan biasanya panjang gitu ya, disederhanakan, Bitly atau GG gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu, nanti judulnya materi gitu. Terus itu kalau saya membuat hari Senin namanya materi. Nanti kalau membuat hari Sabtu namanya laporan saya nanti. Laporan kegiatan misalnya pekan ke-1 atau pekan kedua dengan tema tadi misalnya peristiwa siang dan malam. Seperti itu. Nanti linknya berbeda lagi Bunda. Ya, karena kegiatannya berbeda. Foto kegiatannya juga berbeda. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini barusan ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara membuat portofolio? Apakah ada linknya? Apa gimana saya ingin bisa? Saya share aja ya Bunda. Ya, silakan. Ayo kita share biar lagi lebih jelas ya. Lebih jelas ya. Kita share lagi ya Bunda. Ini adalah tadi yang kita buat ya Bapak Ibu, gejala alam ini. Terus kita mau membuat, karena hari Senin, kita umpamakan membuat sehari Senin membuat tema atau materi gejala alam tadi ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita umpamakan hari Sabtu membuat laporan Bapak Ibu. Ya, laporan minggu ke misalnya, coba, ini sudah ada, kita cari aja deh. Laporan. Sambil Bapak Ibu melihat, laporan kedua deh, kedua. Mana kedua ini 3, 4, 5, 2. Ini Bapak Ibu. Nah, contohnya. Nah, ini kegiatan di hari Sabtu, Bapak Ibu. Kegiatan di hari Sabtu, tugas guru adalah membuat laporan, merekap kegiatan dalam 1 minggu. Kan hari Senin memberikan materi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, orang tua mengirim kegiatan. Hari Sabtu, guru harus memiliki dokumen
dan membuat laporan biar orang tuanya senang dan anak juga suka ayah ibu. Nah, ini adalah kreativitas gurunya. Ini laporan kegiatan waktu siang dan malam ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya buat. Ayah Ibu, kami melaporkan kegiatan putra-putri tercinta ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita jelaskan di sini Bapak Ibu ya. Setelah itu TPP-nya, tingkat pencapaian perkembangan anak. Kebetulan saya pegang anak TKA 4 usia 45 tahun. TPP-nya apa Bapak Ibu? Ya, kita KD-nya, yang mau kita nilai apa saja? Misalnya 6 nilai agama dan moral, 1.1 mempercayai Allah melalui ciptaannya. Ya, karena ini ada peristiwa siang dan malam. Menghargai lingkungan sekitar. Ya, 1.2. Fisik motorik yang ingin kita nilai apanya Bapak Ibu? Nah, ini kita jelaskan di sini. Jadi nanti orang tua tahu, oh ternyata ada penilaian Bu Guru untuk ini. Jadi tidak ada miskomunikasi Bapak Ibu. Sosmnya apa, seninya apa. Kalau di TK seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti yang jenjang ke atas bisa menyesuaikan. Setelah itu kegiatan BDR anak-anak. Nah, kegiatan BDR anak-anak selama 1 minggu tentunya Bapak Ibu dengan tema peristiwa siang dan malam yang dilakukan Bapak Ibu berolahraga berjemur di pagi hari. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang saya play aja biar tulisannya kelihatan jelas. Laporan kegiatan ini ya Bapak Ibu. Bentar, masih proses. Oke. Nah, ini. Ini adalah di kelas saya sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, tampilannya menarik Bapak Ibu, slide-slide-nya ya. Ini TPP-nya. Alhamdulillah. Kegiatan BDR-nya Bapak Ibu, ada berjemur. Ini kegiatan anak-anak. Ini Sabrina, ini Sena, ini Yaya, Ila. Bapak Ibu bisa kan sendiri ya? Arjuna. Kita buatkan seperti ini. Jadi anak-anak kalau melihat kegiatan ini, anak-anak juga bisa menilai dirinya dan juga temannya Bapak Ibu. Biarpun daring. Inilah kegiatannya Bapak Ibu. Bermain bayangan. Tadi kalau Bu Guru bermain bayangannya tadi, contohnya tadi, anak-anak di rumah sudah bermain bayangan yang eksplor banget. Contohnya Bapak Ibu. Berarti kita nanti ke Wonogiri coba pengen tahu. Ini saya klik 1 ya Bapak Ibu, coba kegiatan anak-anak bermain bayangan. Ini kegiatan BDR Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita tidak memiliki kegiatan seperti ini, bagaimana menilai anak saat PJJ, saat daring Bapak Ibu? Nah, ini adalah anak-anak Bunda, celotehnya anak-anak. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, kegiatannya anak-anak tetap terdokumentasi dengan baik. Jadi anak bisa bercerita, aku melakukan kegiatan ini, temanku melakukan kegiatan ini, dia bisa melihat. Iya, bermain bayangan. Hasil karya kolase, tadi yang Bu Guru sampaikan ini anak-anak di rumah sama orang tuanya membuat kolase. Seperti ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Nah, menggambar suasana malam hari. Nah, ini menggambar. Kreasinya anak-anak. Terus apalagi kegiatannya lagi ya yang dilakukan. Oh, keaksaraan awal meniru tulisan. Ya. Setelah itu percobaan membuat sinar atau cahaya. Ini yang bisa melakukan dengan orang tua. Bermain warna dengan krayon, mewarnai, memberi warna. Ya. Terus mengenal konsep waktu Bapak Ibu. Nah, menyebutkan benda-benda langit. Nah, ini adalah video-video anak-anak menyebutkan benda-benda langit. Suruh mama aja marah-marah apalagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana kalau kegiatannya menyimpang dari tema? Kita beri wadah sendiri Bapak Ibu, kegiatan pilihan anak. Karena anak tidak bisa dipaksa Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Oh, bermain peran dengan boneka. Boleh. Ya. Seperti ini. Main hujan, main apa ini? Bermain sepatu roda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh laporan kegiatan mingguan
satu materi Bapak Ibu. Satu materi. Sekarang saya contohkan untuk yang portofolio Bapak Ibu ya. Yang portofolio. Ini ada banyak Bapak Ibu. Anak saya tuh 19 sudah punya 2 semester 1 sama semester 2. Nah, coba contohnya ya Bapak Ibu. Ini portofolio satu anak. Kalau mingguan saya masukkan ke portofolio. Saya play aja Bapak Ibu. Nah, ini adalah portofolio anak yang bernama Akila. Nah, desainnya seperti ini Bapak Ibu. Ayah Ibu, berikut kami sampaikan portofolio Ananda Akila, kegiatan belajar melalui bermain yang bermakna dengan bimbingan arangan motivasi dari Ayah Ibu di rumah. Coba Bapak Ibu, belajar yang mendampingi orang tua, tapi kegiatan tetap belajar, tetap berjalan. Pekan ke-1 Bapak Ibu, temanya hujan. Ini yang dikirim kepada gurunya seperti ini Bapak Ibu. Ila menceritakan tentang bahaya banjir. Terus membaca doa ketika turun hujan. Mengenal ukuran volume isi air. Misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita buka satu. Nah, ini adalah materi hujan Bapak Ibu yang dikirim banyak banget ini. Terus pekan kedua Bapak Ibu, peristiwa siang dan malam. Nah, Ila bermain cahaya, menggambar suasana malam. Ini. Nah, olahraga dengan bersepeda di siang hari. Seperti ini Bapak Ibu. Terus kegiatan pekan ketiga, tema binatang, yaitu binatang darat atau ayam. Ini yang dia lakukan, BDR di rumah sama orang tuanya. Mengupas telur ayam, ya. Terus pekan keempat, sapi. Apa yang dia lakukan? Membuat minuman sapi, membuat minuman susu sendiri. Ini tentang sapi, semuanya tentang apa Bapak Ibu? Tema. Yang kelima, lele. Nah, gemar makan ikan, ya, videonya, fotonya. Yang keenam, kerang, tentang kerang, yaitu yang hidup di laut. Nah, ini adalah kegiatan BDR-nya anak-anak di rumah, Bapak Ibu. Pekan ke-7, belum dia mengirim kegiatan tersebut, Bapak Ibu. 7, burung. Nah, menirukan gerakan burung. Menyebutkan binatang yang bisa terbang. Ini video-videonya. Ya, Bapak Ibu ya. Pekan ke-8 tentang buah jeruk misalnya. Nih. Ini hasil karyanya. Ke-9 bayam. Yang dia lakukan dengan bayam seperti ini. Terus yang ke-10 ya, yang ke-10 tema apotek hidup, yaitu tentang jahe. Nah, ini kegiatannya. Yang ke-11 media cetak. Yang ke-12 apa ini Bapak Ibu? Elektronik ya. Terus yang ke-13. Nah, terakhir ini Bapak Ibu. Nah, ke-13 ini adalah tanggal 29 Maret sampai 2 April. Kemarin ya Bapak Ibu tentang tema dokter. Yang dilakukan ini Bapak Ibu. Mama. Nah, iya, bermain peran, membuat tas dokter. Demikian Bapak Ibu portofolio personal anak didik kita. Dari kegiatan minggu 1 sampai minggu ke-13, orang tua masih tetap semangat untuk mendampingi. Yang penting, Bapak Ibu harus punya kreativitas, sehingga pembelajaran tetap menyenangkan, dan hasil ini adalah sangat berharga Bapak Ibu portofolionya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu share, ya, iya nak, share, bagikan ke link, ya. Setelah itu mau di print menjadi album bisa Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, terima kasih. Kalau Bapak Ibu sudah melihat, tentunya ada pertanyaan lagi ya. Jadi kegiatan-kegiatannya anak-anak tidak berhenti sampai di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada lagi Bapak Ibu suenya. Nah, itu tadi. Ini adalah hasil karya. Mendokumentasikan lewat suai ya Bapak Ibu. Ini. Terus bagaimana Bu? Apakah ini nanti akan hilang? Tidak akan hilang Bu, link-link ini Bu. Selagi Bapak Ibu mendaftar pada dengan menggunakan email dan password yang sama. Tadi ada pertanyaan,
emailnya bermasalah atau passwordnya bermasalah, monggo Bapak Ibu nanti bisa daftar Gmail lagi menggunakan akun email yang sesuai. Kadang itu Bapak Ibu emailnya hafal, passwordnya keliru atau bagaimana seperti itu. Ya Bapak Ibu. Nah, ini banyak banget Bapak Ibu yang sudah saya buat. Nah, misalnya Bapak Ibu, ini ada pengembangan al-Islam. Di TK kami itu ada pengembangan al-Islam, hafalan doa-doa harian, surat-surat pendek, bacaan sholat, hadis, Asmaul Husna. Saya rekam seperti ini Bapak Ibu. Nih, misalnya ini yang doa-doa harian, ya. Doa-doa harian misalnya doa mau makan dan sebelum makan. Nah, siapa yang sudah istilahnya mengirim atau setoran doa sebelum makan dan hafal? Ini sudah mengirim misalnya. Misalnya saya buka satu Bapak Ibu. Nah, dengan memiliki link seperti ini Bapak Ibu, portofolio anak seperti ini apabila ada penilaian, akreditasi, dah semuanya sudah ada di sini. Bapak Ibu pasti nilainya A. Kebetulan saya juga tim asesor di Jawa Tengah Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Doa mau makan. Amin. Ya, itu doa. Sekarang doa sesudah makan. Ya, siapa yang sudah mengirim? Nah, ini misal kita buka lagi satu lagi. Doa sesudah makan. Alhamdulillah. Lagi atau amanah wasakona wajalana minal muslimin. Amin. Ada yang pesan suara Bapak Ibu. Malu enggak mau di video, makanya pesan suara. Coba kita dengarkan. Doa setelah makan. Alhamdulillah. Atau amanah wasakona wajalana minal muslimin. Amin. Amin. Ya Allah, Ya Allah. segala puji bagi Allah. Demikian Bapak Ibu, contoh-contohnya. Saya kembalikan kepada Bunda Cici lagi. Baik, alhamdulillah ya. Luar biasa sekali ini memang bagi yang belum pernah menggunakan aplikasi ini pastinya tertarik dan berencana ke depannya menggunakan aplikasi sesuai ini yang luar biasa ya sebagai terutama untuk portofolio tugas-tugas anak selama pembelajaran daring. Baik, Ibu Nur Hasanah, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20.55, masih ada waktu 5 menit, tapi dari sekian paparan yang sudah disajikan bisa ditarik kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi sesuai ini sangat-sangat mendukung, sangat-sangat bermanfaat tentunya bagi kita sebagai guru, terutama dalam masa pembelajaran jarak jauh ini ya, karena segala sesuatunya biasanya tugas dikirim orang tua melalui WA, dari WA kita input ke dalam aplikasi sesuai seperti itu mungkin ya. Ya kira-kira seperti itu. Baik, guru-guru hebat semuanya di seluruh Indonesia, mohon maaf ada banyak sekali pertanyaan yang mungkin masih masuk, tapi mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 20.56, kita tidak bisa membahas lebih jauh lagi, mungkin bisa dilakukan
di kesempatan yang lain atau mungkin melalui ke WA Ibu Nur ya. Tapi sebelum kita tutup pertemuan yang sangat luar biasa di hari ini, saya persilakan kepada Ibu Nur Hasanah untuk memberikan closing statement mungkin, Bu. Iya, terima kasih Bunda. Ya, untuk penutup pada malam hari ini, satu saja Bunda, yaitu kita harus mau dan memiliki niat belajar, dan belajar. Kita hidup di abad 21, anak-anak kita sudah bukan zamannya kalau kita hanya mengajar dengan write and talk, yaitu menulis dan mengucapkan saja. Nah, syaratnya kita harus kreatif dan belajar. Begitu Bunda Cici. Baik, luar biasa sekali ya. Sangat menginspirasi, apalagi kita juga sebagai guru ya, jangan berhenti belajar dan mengupgrade diri ya, terutama di zaman yang semakin canggih seperti ini. Baik, terima kasih banyak Bunda Nur Hasanah dan juga guru-guru hebat yang malam ini sudah berkenan hadir belajar bersama tentang aplikasi Sway yang dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan dalam keseharian kita sebagai pendidik tentunya. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bunda Nur Hasanah, juga kepada guru-guru di seluruh Nusantara yang malam ini berkenan hadir, pengurus Komed, pembina Komed yang memfasilitasi semua ini, juga kepada Bunda Niken yang mungkin dari awal sudah mempersiapkan semua ini, tetapi pada waktu gilirannya untuk menjadi moderator beliau berhalangan dan digantikan oleh saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah pertemuan kita di malam hari ini. Amin. Marilah, ya amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Nur Hasanah yang memberikan ilmunya yang sangat luar biasa di malam hari ini. Beri aplaus untuk Ibu Nur Hasanah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama Bunda. Mungkin kita mana ini Bunda Iha, apakah kita mau foto bersama dulu mungkin ya? Foto bersama dulu, silahkan kameranya dibuka, dibuka dulu. Nah, buat kenang-kenangan ya. Sebentar ya Ibu. Ya. Ada 100. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, ada berapa lama nih? Dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Ini banyak yang masih tutup kamera ya. Baiklah, hadirin semua di malam hari ini melalui tatap maya ya, walaupun kita diberi kesempatan dalam hanya melalui Zoom, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa bertemu, bisa sharing berbagai hal yang lebih bermanfaat lagi. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cici. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Terima kasih. Semoga bisa bertemu lagi ya Bun. Amin. Sama-sama Bunda. Amin. Dulu ya Bun. Terima kasih ya Bunda semuanya. Semuanya. Salam sehat selalu. Izin Izin live Bun. Ya, terima kasih.
Silahkan.